Raja adalah dewa, memahami konsep kepemimpinan sakral di Nusantara. Dalam sejarah Nusantara, terdapat sebuah konsep yang sering menimbulkan kesalahpahaman, yaitu gagasan bahwa raja adalah dewa. Banyak orang modern mengira bahwa masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Buddha itu benar-benar menyembah raja yang hidup sebagai Tuhan. Seolah-olah raja ini diperlakukan sebagai dewa yang turun langsung dari langit dan menjadi objek penyembahan layaknya para dewa di kuil. Namun, pemahaman seperti ini sebenarnya merupakan miskonsepsi yang cukup mendasar. Konsep raja adalah dewa bukanlah penyembahan literal terhadap manusia sebagai Tuhan. Dalam tradisi kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, konsep ini lebih tepat dipahami sebagai legitimasi kosmis terhadap kepemimpinan raja. Artinya, raja dipandang sebagai figur yang memiliki hubungan simbolis dengan kekuatan ilahi, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Dalam pemahaman kosmologi Hindu-Buddha, dunia itu dipandang sebagai sebuah tatanan yang harmonis antara alam semesta, para dewa, dan kehidupan manusia. Agar harmoni itu tetap terjaga, diperlukanlah seorang pemimpin yang mampu menjadi penghubung antara dunia manusia dan tatanan kosmis. Disinilah letak posisi raja menjadi penting. Raja dipandang sebagai deva raja atau wakil dari kekuatan ilahi di bumi. Perannya itu bukan untuk disembah sebagai Tuhan, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan hukum moral yang disebut dharma. Karena itu, kekuasaan raja sebenarnya tidak bersifat mutlak atau sewenang-wenang. Seorang raja tetap berada di bawah hukum moral dan ajaran agama. Jika seorang raja gagal menjalankan keadilan, tidak mampu menjaga kesejahteraan rakyat, atau melanggar prinsip dharma, maka secara kosmologis ia dianggap telah kehilangan legitimasi spiritualnya. Maka dengan kata lain, dalam konsep ini kekuasaan raja itu tidak hanya bersifat politik, tetapi juga moral dan spiritual. Di Nusantara sendiri, konsep ini tidak diterapkan secara kaku seperti di beberapa wilayah India atau Asia Tenggara lainnya. Ia mengalami proses adaptasi lokal yang kuat. Para raja seringkali menjadi pelindung bagi berbagai tradisi kepercayaan sekaligus, baik Hindu maupun Buddha. Hal ini terlihat dari banyaknya kerajaan yang menunjukkan unsur sinkretisme, yaitu perpaduan berbagai ajaran dalam kehidupan religius masyarakat. Seorang raja tidak hanya menjaga kekuasaan, tetapi juga menjaga harmoni antar kepercayaan di dalam kerajaan. Dari pemahaman ini, kita dapat membangun kembali konsep yang lebih tepat mengenai gagasan raja adalah dewa. Prinsip dasarnya bukanlah deifikasi manusia, melainkan kepemimpinan yang memiliki tanggung jawab kosmis. Seorang pemimpin dianggap sebagai penjaga keteraturan dunia. Ia bertugas memastikan bahwa kehidupan manusia berjalan selaras dengan nilai kebenaran, keadilan, dan keseimbangan alam semesta. Dari konsep ini, ada nilai penting yang masih sangat relevan hingga saat ini. Nilai pertama adalah bahwa kekuasaan merupakan amanah moral. Seorang pemimpin tidak boleh menempatkan dirinya di atas hukum atau etika. Justru, semakin besar kekuasaan yang dimiliki, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Nilai kedua adalah kepemimpinan sebagai pelayanan terhadap keseimbangan sosial. Dalam konsep kepemimpinan kosmis, pemimpin tidak sekedar memerintah, tetapi juga menjaga kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan keberlanjutan alam. Dan nilai yang ketiga adalah pentingnya toleransi dan harmoni dalam keberagaman. Sejarah Nusantara menunjukkan bahwa para pemimpin pada masa itu mampu merangkul berbagai tradisi kepercayaan dalam satu tatanan sosial yang stabil. Dengan demikian, konsep raja adalah dewa sebenarnya ini mau mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan dunia. Pesan ini tetap relevan hingga hari ini, bahwa seseorang pemimpin sejati bukanlah orang yang menuntut untuk dihormati seperti dewa, tetapi seseorang yang setia menjalankan tugasnya demi kebaikan bersama.